Bapak dan Ibu, selamat malam. Izinkan saya sedikit berbagi. Ya, jadi tadi pagi Bu Dokter menyampaikan tentang jurnal ya, jurnal gagal ginjal. Nah, jadi jurnal gagal ginjal yang diobati dengan propolis. Nah, kalau gagal ginjal dengan propolis, saya ingat dengan dosen saya ini dia menggunakan satu ginjal saja, kemudian hidup selama 15 tahun. Tapi dengan banyak rintangan sekali. Makan diatur, minum diatur, segalanya diatur luar biasa sekali. Nah, gagal ginjal ya. Jadi ginjal kalau kita lihat banyak sekali fungsinya. Salah satu fungsi ginjal tentu saja untuk menyaring darah mungkin. Nah, inilah yang dikaitkan dengan jurnal ini. Nah, jurnal ini kalau kita lihat judulnya sangat bombastis sekali. Nah, jadi jurnal ini membahas tentang efek propolis pada pasien yang gagal ginjal. Kemudian dia mengalami protein urea, ya. Nah, lalu hebatnya lagi bahwa jurnal ini adalah jurnal yang dicobakan pada manusia, jadi hasil penelitian pada manusia. Jadi penelitian-penelitiannya ini memang dilakukan di rumah sakit di Brazil kalau tidak salah, di Sao Paulo ya. Nah, dia melakukan sebuah penelitian pada manusia yang jumlahnya sangat banyak. Jadi kalau tidak salah jumlah manusia yang dipakainya itu lebih dari 100. Tetapi kemudian hasil seleksi tinggal hanya beberapa saja. Ya, jadi hasil seleksi. Nah, jadi di jurnal ini memang dikatakan bahwa propolis tersebut dapat mengatasi penyakit gagal ginjal kronis ini. Nah, dan kemudian salah satunya juga dilihatnya dari protein urea. Kenapa? Karena pada gagal ginjal kadar protein urea ini sangat banyak di dalam urin kita ya. Nah, di urin kita banyak protein. Nah, jadi pada gagal ginjal, kalau kita lihat gagal ginjal ini ya, kalau kita lihat slide-slide gagal ginjal itu, ginjal kita ini fungsinya yang terutama tadi untuk penyaring darah ya, yang menyaring lah pada prinsipnya, menyaring limbah-limbah dan segala macam. Nah, ukurannya adalah kemampuannya menyaring ya 90, 89% dan seterusnya. Oke. Nah, makin sedikit kemampuannya menyaring berarti banyak yang tidak mampu dia saring. Kalau tidak mampu disaring berarti terjadi kebocoran kan. Itulah salah satu patokannya. Jadi tingkatan penyakitnya dilihat dengan kemampuan dia menyaring. Nah, kalau ketika terjadi misalnya ketidakmampuan ginjal ini lagi untuk menyaring, artinya apa? Artinya dia sudah membebaskan semuanya. Maka pada urin kita banyak senyawa yang dilepas, protein urea, keton dan segala macam. Ya, obatnya tentu saja dialisis nanti ya, di dialisis atau cuci darah. Nah, syukur-syukur sekarang sudah ada cuci darah yang ditanam di lambung ya, Bu Dokter ya. Ya, kalau tidak salah itu continuous ambulatori ya, ambulatori. Oke. Nah, baik. Nah, kalau kita lihat dari jurnal ini ya, kita membahas dari jurnal ini, bagaimana sih mekanisme kerja dari si propolis. Nah, kita merujuk dulu pekerjaan propolis ini, dia tidak simptomatis. Jadi dia bekerja mencari asbabun nuzul, artinya dia mendobrak semuanya, ya, semua penyebab-penyebab gagal ginjal tersebut. Nah, kalau kita lihat dari jurnal ini, memang dikatakan bahwa jurnal ini juga merujuk dari jurnal-jurnal yang lain, ya, jurnal lain. Katanya obat-obat yang punya efek antiprotein urea ini dapat meminimalkan risiko CKD. Nah, CKD ini adalah gagal ginjal tadi, ya. Jadi chronic kidney disease, jadi penyakit gagal ginjal. Nah, kemudian jadi obat-obat yang dapat memiliki efek antiprotein urea itu dapat meminimalkan risiko
gagal ginjal yang parah tadi, CKD, kita sebut saja CKD. Oke, nah protein urea, ya protein urea, jadi obat yang dapat menangani anti protein urea kan. Nah protein urea itu dihubungkan dengan laju filtrasi glomerulus, ya kita singkat GFR. Nah jadi ini adalah kemampuan glomerulus yang ada pada ginjal tadi. Ya, bagaimana dia memfiltrasi. Nah, tadi kita katakan ada tingkatannya 1 sampai sekian. Nah, percobaan pada hewan memang sudah membuktikan. Jadi jurnal ini juga dia merujuk ke jurnal-jurnal yang bersifat sains, ya, sains murni, artinya percobaan-percobaan pada hewan. Nah, dia membuktikan bahwa antiinflamasi, imunomodulator, kemudian antioksidan, itu sangat berperan sekali di dalam antiprotein urea. Ya, dari banyak percobaan. Oke, nah si penulis ini tentu mencari apa sih senyawa-senyawa yang sekaligus memiliki antiinflamasi, imunomodulator, antioksidan, ya, kemudian antiproteinuria. Nah, oke, akhirnya mereka juga melihat di dalam jurnal-jurnal ternyata hanya ada pada propolis. Hanya ada propolis. Artinya yang disebutkannya ini antiinflamasi pasti obat untuk CKD. Imunomodulator pasti obat untuk CKD, ya, kelompok-kelompok kortikosteroid digunakan di sini. Antioksidan juga adalah obat untuk CKD. Ya, kemudian antiproteinuria juga obat untuk CKD. Malah obat anti diabetes juga obat untuk CKD dan lain-lain. Oke. Nah, karena banyaknya sekali kerja dari obat-obat yang dibutuhkan untuk mengobati CKD ini, maka si penulis dia melirik kepada propolis. Karena propolis tersebut memiliki hampir semua senyawa-senyawa kimia yang aktif farmakologis yang dapat menyembuhkan CKD ini berdasarkan kriteria ini, antiinflamasi, imunomodulator, dan segala macam. Oke, nah malah si propolis ini juga dapat juga bersifat ini dia, MCP1. Nah, MCP1, monocyte chemoattractant protein 1. Ini adalah sebuah protein khusus sebagai penanda inflamasi. Nah, propolis juga memiliki antiinflamasi tersebut. Ya, keberadaan propolis sebagai antiinflamasi ini dapat dibuktikan dari MCP1 ini. Nah, banyak jurnal. Ya, dia ada jurnal. Jadi jurnal yang kita ceritakan ini dia juga merujuk kepada sejumlah jurnal tentang anti-inflamasi dari propolis, kemudian anti-imun dari penjaga imun dari propolis, kemudian antioksidan dari propolis, kemudian propolis juga bekerja sebagai MCP1 ini sebagai penanda inflamasi. Oke, baik. Nah, apa yang berfungsi? Jadi banyak di sana flavonoid dan lain-lain. Apa sih yang berfungsi di dalam propolis tadi? Nah, ternyata senyawanya itu adalah senyawa krisin. Ya. Jadi krisin ini merupakan flavonoid antiprotein. Ya, jadi flavonoidnya antiprotein. Jadi dia dapat mengurangi kerusakan glomerulus pada hewan uji. Ya tentu saja jurnal ini dia merujuk kepada jurnal-jurnal yang bersifat praklinis, ya, karena penelitian pada manusia tentu tidak bisa dilakukan dengan merusak ginjal, ya penelitian-penelitian yang bersifat pseudo kan tidak boleh, yang eksperimen murni tidak boleh pada manusia, yang boleh adalah pseudo eksperimen. Oke, nah eksperimen murni hanya boleh dilakukan pada hewan. Nah, dari hewan itu diketahui bahwa ternyata krisin, salah satu zat yang ada di dalam propolis tadi, dia sebagai antiprotein. Dan kemudian di dalam propolis juga terdapat asetilkolin yang dia dapat menyebabkan vasodilatasi.
vasodilatasi. Jadi keadaan vasodilatasi ya juga dibutuhkan untuk mengobati CKD tersebut. Nah, di samping itu propolis juga bekerja sebagai hipoglikemik ya. Oke, dia juga dapat menurunkan kadar-kadar glukosa dalam darah. Nah, jadi dari berdasarkan jurnal-jurnal tadi, ya, para peneliti ini melihat bahwa asbabun nuzul dari CKD inilah yang rusak, inilah yang rusak, inilah yang rusak, inilah yang rusak. Kemudian kerusakan-kerusakan tersebut dapat diperbaikan dengan hanya satu kumpulan senyawa saja yang kita sebut dengan propolis. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu apabila CKD ini di rumah sakit tentu semua keluhan-keluhan tadi ya, antiinflamasinya, sistem imunnya, ya, nah, kemudian dilatasinya, gulanya, nah, semuanya tentu perlu obat. Ya, mungkin ada 10 macam obat yang harus digunakan. Sementara pada kondisi CKD tadi, hal ini tidak boleh diberikan karena pada CKD ini sangat berlaku pengurangan dosis, pengurangan jumlah air dan segala macam. Jadi satu-satunya adalah propolis ya yang bisa dilakukan. Karena itu para peneliti ini mencobakan pada manusia. Oke. Nah, mereka hanya menggunakan dosis 500 mg per hari. Nah, penelitiannya itu memang dilakukannya lama sekali, setahun. Ya, 365 hari. Ya, alhamdulillah selama penelitiannya setahun itu hanya satu yang meninggal. Satu yang meninggal itu karena memang sudah parah sekali. Ya. Jadi dosisnya 500 miligram per hari, berarti kalau kita konversikan ke dosis melia propolis itu artinya kita menggunakan 1 melia yang 6 mili per hari selama 1 tahun terus menerus. Ya, terus menerus. Nah, si peneliti ini melihat konsentrasi albumin urin. Ya, jadi ini yang ditentukannya sebagai patokan. Makin berkurang, makin sehat. Makin berkurang, makin sehat. Makin berkurang, makin sehat. Oke, nah mereka menggunakan propolis yang terstandar benar. Ya, nah, mereka menstandarisasi propolis itu sendiri. Nah, mereka menstandarnya bagaimana? Mereka mencek bahwa propolis yang mereka gunakan itu adalah flavonoid totalnya sebanyak 35,5 mg itu kandungannya. Ya. Nah, lalu mereka mensetarakan itu dengan quercetin. Jadi sebagai penanda dalam flavonoid dalam propolis itu adalah quercetin. Jadi ada quercetin sebanyak 35,5. Dan kemudian mereka juga menggunakan 2 penanda, yaitu penanda yang kedua adalah senyawa total fenol yang sebagai asam galat di sana. Jadi ada 2 di sana, asam galat dan quercetin yang jumlahnya 77, mili. Nah, ini adalah standarisasi yang mereka lakukan. Artinya mereka karena mencobakan pada manusia, maka mereka harus menggunakan propolis yang tetap setiap hari selama 1 tahun tersebut. Maka mereka menstandarkan propolis yang mereka gunakan. Nah, mereka menggunakan green propolis yang dari Brazil. Nah, kalau kita lihat dari rujukan pabrik di Malaysia, ya, Sain Herbal, mereka melia propolis juga berasal dari green propolis yang berasal dari Brazil. Dan kemudian mereka mengolah dengan standar yang luar biasa GMP. Nah, artinya melia propolis kita juga mengandung senyawa-senyawa penanda sebanyak ini, 35,5 total flavonoid, quercetin, dan ini dan segala macam. Nah, ini adalah penanda saja bahwa ini adalah propolis asli dan kemudian dia digunakan sebagai sebagai barcode lah begitu. Nah, walaupun di dalamnya itu kan banyak, ada krisin tadi, ada KP, dan segala macam. Oke, nah jadi patokan yang digunakan oleh mereka adalah berapa kadar albumin
Ya, apakah terjadi penurunan atau tidak selama setahun tersebut. Nah, alhamdulillah memang terjadi. Jadi mereka mencobakan pada 2 kelompok yang diberi propolis selama setahun, dan yang kedua adalah kelompok yang diberi placebo. Placebo ini artinya senyawa yang tidak mengandung propolis. Ya mungkin hanya sirup saja atau air saja atau senyawa lain yang tidak mengandung senyawa aktif farmakologis. Nah, tetapi kedua-duanya tetap menggunakan obat medis. Ya, jadi obat medis artinya mereka campurkan. Mereka mencampurkan obat medis dengan propolis selama 1 tahun. Oke, akhirnya mereka mengambil kesimpulan bahwa pasien-pasien yang diberi propolis dia akan mengalami perbaikan ginjal yang sangat cepat sekali, ya, dan yang signifikan, ya, sangat berarti sekali perubahan akibat minum propolis tadi, di propolis dengan obat kimia dibandingkan dengan yang hanya diberi dengan obat-obat kimia saja. Dan kemudian apa kesimpulan yang kita peroleh dari sana, bahwa Melia propolis, dalam hal ini memang propolis, nah tentu dapat menyebabkan penyembuhan, ya, pengurangan gagal ginjal tadi. Dan kemudian yang kedua kesimpulannya bahwa propolis itu dapat dicampur dengan obat-obat medis. Artinya tidak ada interaksi selama setahun. Bayangkan, obat medis yang digunakan mungkin ada 5 atau 7 macam, tidak ada interaksi dengan propolis yang diberikan. Dan kemudian tercatat tidak ada efek samping yang timbul karena pemberian propolis tadi. Jadi artinya propolis yang diberikan dapat mengurangi efek-efek samping yang timbul pada pasien-pasien yang hanya diberi obat-obat kimia. Nah, itu kesimpulannya dari jurnal tadi. Jadi kita dapat melihat bahwa propolis itu memang bekerja secara simultan, tidak bekerja pada satu tempat, dan tidak bekerja secara sementara saja, tetapi dia membasmi sampai ke akar-akarnya. Jadi dia bekerja secara serentak melalui antioksidannya, melalui sifat imunomodulatornya, melalui sifat antiinflamasinya, melalui sifat vasodilatasinya, melalui sifat penurunan gula darahnya. Nah, inilah Melia propolis yang luar biasa tadi. Baik Bapak dan Ibu, jadi kita apabila kita sempat mengalami hal-hal seperti ini, ya, muntah, letih, kemudian susah tidur dan segala macam, itu adalah salah satu ciri dari gagal ginjal. Ya, gagal ginjal ini memang terasa benar pada kondisi-kondisi yang sudah parah. Mungkin tahap kita mungkin 1, 2 mungkin, ya, tapi kita kan jarang menggunakan. Nah, untuk itu mari kita menggunakan Melia propolis untuk mengatasi, meremajakan semua ginjal kita. Ginjal sangat penting sekali bagi tubuh. Seperti saya ceritakan tadi, dosen saya hanya bertahan selama 15 tahun dengan 1 ginjal. Alhamdulillah ginjalnya 1 bagus kan. Kalau kedua-dua ginjalnya gagal, ya berarti innalillah. Ibu dokter, mungkin di dalam Zoom ini ada Anita. Anita juga punya testimoni tentang gagal ginjal. Karena suami beliau juga mengalami CKD. Saya tidak tahu Anita masih ada dalam ruangan ini atau tidak. Nah, Ibu Anita, nah kalau ada mungkin Ibu Anita juga nanti dapat menambahkan testimoni dengan tentang CKD yang dialami oleh suaminya. Suaminya adalah seorang dokter juga. Baik, terima kasih Ibu Dokter. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kesehatan merupakan kendaraan meraih umur panjang, sementara Melia merupakan kendaraan meraih sehat dan sejahtera. Terima kasih.
Terima kasih kepada Bapak Prof. Al-Mahdi yang telah memberikan ilmu yang luar biasa kepada kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, kesehatan, umur panjang yang barokah untuk Bapak dan keluarga dan untuk Bapak Ibu semua dan kita semua di sini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Prof, luar biasa. Kesimpulannya adalah dengan menggunakan propolis secara rutin, ini bahkan dianjurkan selama setahun ya Pak Prof ya, secara rutin setiap tahun, selama setahun setiap hari menggunakan minimal 500 mg per hari. Berarti dosisnya cuma 6 mili per hari yang sebut kecil itu ya. Ya, itu standar segitu. Kalau bisa lebih dari itu pun jauh lebih cepat perbaikannya, insya Allah. Seperti itu ya Pak Prof ya. Luar biasa. Dan ternyata terjadi perbaikan pada ginjal, ya, mengurangi gangguan-gangguan tadi yang telah Pak Prof sampaikan tadi, proteinuri, menurunkan kadar gula, dan juga memperbaiki vasodilatasi, menghambat inflamasi atau peradangan, dan juga memberikan imunomodulator kepada tubuh kita sehingga selalu dalam kondisi stabil imunnya, dan juga membuang toksin-toksin dalam tubuh dan meregenerasi jaringan ginjal. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mendengarkan ini ada kerabat atau keluarga yang mengalami gangguan ginjal, silakan kita sampaikan tentang manfaat propolis ini kepada yang membutuhkan, insya Allah jadi pahala jariah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga ikhtiar sebelum jangan sampai kita tervonis menjadi gangguan ginjal, ya kita juga harus minum untuk mencegah penyakit itu. Tadi tanda-tandanya sudah Pak Prof sampaikan ya, kalau ada rasa pusing, sering muntah, mual, gitu ya, terus tekanan darah nggak stabil, kadang tinggi, kadang rendah, atau yang mungkin punya pengalaman sakit kronik, diabetes yang menahun, jantung yang menahun, hipertensi menahun, itu hati-hati karena gagal ginjal akan mengintai. Juga pada orang-orang yang suka mengkonsumsi makanan-makanan instan atau makanan pengawet tinggi, juga minuman-minuman yang mungkin banyak sekali bahan kimia di dalamnya, itu pasti juga merusak ginjal. Jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati, karena sangat tidak nyaman dengan kondisi gagal ginjal yang ginjalnya nggak mampu lagi menyaring toksin di dalam tubuh kita, maka tubuh kita penuh dengan toksin ya. Oke, dan itu sangat fatal ya, nauzubillah min dzalik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan umur panjang yang barokah. Amin. Ya. Tadi Bu Dokter, kalau setelah Dokter Rizal nanti Ibu Anita mungkin saya lihat sebentar ini masih ada, nanti mungkin setelah Dokter Rizal mungkin. Kalau mau ya kan. Iya, itu sangat luar biasa ya, ada testimoni dari Ibu Anita yang akan bercerita tentang bagaimana propolis ini membantu dalam cuci darah ya, atau gagal ginjal. Baik, tapi sebelumnya mungkin kita harus dengerin dulu ini salah satu tambahan lagi ya Pak Prof ya. Penguatan juga bagi kita adalah salah satu guru terbaik juga dari Melesa Sejahtera. Beliau adalah orang yang mendedikasikan ilmunya, waktunya untuk juga mengembangkan propolis ya dalam dunia kesehatan. Mari kita sambut guru kita, leader nasional Bapak Dr. Rizal Muhammad Nur dari Balikpapan. Silakan Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali tadi Dok ya, kita menyimak bagaimana review dari Prof. Al-Mahdi berkaitan dengan hasil clinical trial yang dilakukan oleh tim dokter di Brasil. Jadi ini kembali membuktikan kepada kita semua bahwa propolis ini memang memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Sebenarnya kalau kita lihat mekanisme kerjanya itu terutama fokusnya pada kemampuan sebagai antioksidan dari propolis ini, terutama dari yang kita ketahui bahwa propolis mengandung polifenol yang sangat tinggi, yang sangat banyak, dan flavonoid, bioflavonoid, yang keduanya ini merupakan antioksidan yang sangat kuat, sehingga bisa membantu untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya stres oksidatif yang menjadi pemicu atau menjadi mata rantai yang saling berkaitan sehingga muncullah berbagai macam penyakit termasuk gagal ginjal tadi. Saya tadi sebenarnya ini Dok hanya ingin sharing tentang beberapa juga testimoni yang kita kumpulkan dari beberapa pengguna Melia Propolis, beberapa video yang sempat di-share oleh teman-teman ya. Jadi bukan lagi sekedar bahwa produk propolis ini hanya bermanfaat di luar negeri sana, tetapi Melia Propolis yang kita miliki itu sangat banyak membantu orang-orang penderita gagal ginjal. Ini yang luar biasa. Jadi produk kita ini teman-teman terutama yang mungkin baru pertama kali hadir
atau baru ikut di acara komunitas kita ini, produk kita Melia Propolis ini terbukti di lapangan ya secara empiris. Jadi hasil-hasil penelitian tadi disampaikan oleh Prof. Al-Mahdi yang dari Brasil itu juga kita punya testimoni-testimoni yang sangat banyak. Tadi mungkin nanti akan lebih bagus lagi karena ini tadi katanya ada Ibu Anita dan suami beliau ya yang juga sempat mengalami CKD ini, chronic kidney disease. Nah ini termasuk penyakit yang sangat banyak ya. Dulu waktu saya masih bertugas di rumah sakit di Balikpapan, ini bisa kita temui sepanjang hari, jadi selalu ada yang masuk. Dan biasanya penderita ini masuk sudah dalam kondisi yang sangat berat, karena ini berlangsung biasanya silent dia, jadi gejalanya tidak khas di awal, dibiarkan, malah akhirnya nanti masuk sudah harus emergency untuk dialisis atau cuci darah. Nah, buat teman-teman, pertama member, ya mari kita selalu rutin menggunakan propolis, konsumsi propolis, karena itu bisa membantu kita untuk mencegah dari penyakit-penyakit berat, termasuk gagal ginjal. Karena gagal ginjal ini kan endingnya nanti cuma 2, ya. Jadi kalau lolos ya bisa hidup dalam kondisi yang sangat tersisa, ujung-ujungnya juga nanti akan meninggal dalam keadaan yang sangat tidak nyaman gitu. Kalau mau lebih panjang biasanya harus transplantasi ginjal. Ini juga tidak mudah di Indonesia. Mungkin itu saja dulu dok, karena tadi ada testimoni yang sangat bagus ya akan disampaikan oleh Ibu Anita. Itu lebih kuat dibanding video-video yang selama ini kita sering lihat. Ya. Nanti kita bisa saling menguatkan. Saya kembali.